semua, apa kabar? Salam sehat untuk kalian. Kita bertemu kembali pada materi kondisi alam negara-negara di dunia. Selamat belajar untuk kelas 9. Sekarang, mari kita simak mengenai Inggris. Berikut adalah lokasi dan luas wilayah Inggris, yaitu meliputi wilayah England, Skotlandia, Wales, Irlandia Utara, dan sejumlah pulau kecil di sekitarnya. Karena posisi lintangnya, Inggris memiliki iklim sedang. Negara ini juga dikelilingi lautan sehingga memiliki iklim laut dengan ciri sejuk dan basah. Karena itu hampir sepanjang tahun Inggris mengalami hari-hari yang dingin dan sejuk. Bentuk muka bumi, jika dilihat dari reliefnya, wilayah Inggris terbagi menjadi dua bagian, yaitu wilayah yang bergunung-gunung di bagian utara dan dataran rendah yang bergelombang di timur dan selatan. Secara geologi, Inggris memiliki sumber daya yang sangat beragam, termasuk batu bara yang sangat mendukung revolusi industri di Inggris. Selain itu juga memiliki minyak bumi dan gas. Inggris memiliki energi panas bumi dalam jumlah terbatas. Beberapa sumber daya mineral yang tersedia di negara ini adalah pasir, kerikil, logam, dan lempung. Berikut adalah flora dan fauna yang dapat dijumpai di Inggris. Berdasarkan kondisi penduduknya, pada tahun 2015, penduduk Inggris mencapai 65,1 juta jiwa dengan angka pertumbuhan penduduk rendah hanya 0,4%. Penduduk asli Inggris terdiri atas dua kelompok, yaitu bangsa Celt dari Skotlandia, Irlandia, dan Wales, dan bangsa Jerman dari Anglo-Saxon, Jute, Denmark, dan Norman. Sebagian besar penduduknya berkulit putih, sisanya berkulit hitam dan Asia. Sebagian besar juga penduduknya beragama Kristen, sisanya adalah pemeluk agama Yahudi, Islam, Hindu, Sikh, serta tidak beragama atau ateis. Sekarang, mari kita simak mengenai negara Australia. Iklim di Australia bervariasi karena wilayahnya sangat luas, yaitu terdapat tropis, subtropis, dan sedang. Wilayah Australia yang berada pada lintang tropis, suhu udaranya berkisar antara 21 derajat sampai 27 derajat Celcius. Di kawasan iklim lembab subtropis, suhu rata-rata tahunan adalah 16 derajat Celcius dan 21 derajat Celcius. Sedangkan pada iklim sedang dan lembab, suhu tahunan berkisar antara 10 derajat Celcius hingga 16 derajat Celcius. Sebagian pedalaman Australia memiliki curah hujan yang sangat rendah sehingga terdapat gurun dan padang pasir yang sangat luas. Bentuk muka bumi. Terdapat 4 bentuk muka bumi di Australia, yaitu dataran pantai atau coastal plains, dataran tinggi timur Eastern Highlands, dataran rendah tengah Central Lowlands, dan plateau. Dataran pantai terdapat di bagian timur Australia memanjang dari Queensland sampai Victoria. Daerah ini merupakan wilayah terpadat di Australia. Dataran tinggi timur wilayahnya memanjang dari Cape York Peninsula sampai Tasmania. Wilayah ini terdiri atas lembah atau jurang yang curam, namun merupakan yang tersubur di Australia. Dataran rendah tengah memiliki ciri sangat datar, tersusun atas batuan berusia tua, sangat kering dan sangat panas, memiliki gurun dan semi gurun. Plateau bagian barat mencakup sepertiga luas benua Australia. Kondisi iklimnya sangat kering dan semi kering, serta tersusun oleh batuan beku purba dan batuan metamorf. Kondisi geologi Australia. Australia merupakan produsen batu bara dan aluminium. Australia juga memiliki potensi sumber daya alam seperti minyak dan gas, serta yang lainnya. Selain itu, Australia juga memiliki sumber daya emas terbesar di dunia. Flora dan fauna Australia. Sekitar 80% dari tanaman bunga, mamalia, reptil, dan katak yang merupakan khas dari Australia. Vegetasi umumnya ditemui adalah vegetasi yang sudah beradaptasi dengan kondisi kering. Spesies terkenal Australia adalah kanguru, wallaby, koala, dan setan Tasmania atau Tasmanian devil. Terdapat juga fauna asli dan Australia memiliki paling banyak ular berbisa. Australia memiliki 4.000 jenis ikan. Australia juga memiliki sistem terumbu karang terbesar di dunia yang bernama Great Barrier Reef.
Berdasarkan kondisi penduduk, jumlah penduduk Australia mencapai 23,9 juta dengan angka pertumbuhan mencapai 1,15%. Penduduk lainnya adalah pendatang dari berbagai negara dan benua. Penduduk asli Australia adalah suku Aborigin. Berikut adalah struktur penduduk Australia yang menunjukkan angka ketergantungan sebesar 20,7%. Sekarang mari kita simak mengenai negara Mesir. Berikut adalah lokasi dan luas dari negara Mesir. Posisi Mesir menjadi sangat penting karena adanya sebuah terusan yaitu terusan Suez. Terusan tersebut memperpendek jarak antara Eropa ke negara Asia dan Australia, dan begitu juga sebaliknya. Iklim. Sekarang mari kita simak mengenai iklim di Mesir. Mesir memiliki iklim subtropis dan gurun. Di daerah pedalaman Mesir, suhu udara dapat mencapai lebih dari 40 derajat Celcius pada siang hari, dan di wilayah pantai Laut Mediterania terdapat suhu udara yang berbeda pada musim dingin dan musim panas. Berikut adalah curah hujan di Mesir. Wilayah yang kering berada di bagian tengah dan selatan, sedangkan wilayah utara yang menghadap ke arah Laut Mediterania memiliki curah hujan yang lebih tinggi. Setiap tahun antara Maret dan Mei terdapat angin yang berhembus dari selatan atau barat daya. Angin tersebut panas, kering, dan berdebu yang disebut dengan angin Sirocco atau Khamsin. Angin yang kering dan panas jika melewati gurun akan membawa debu dan pasir dengan kecepatan 140 km per jam. Bentuk muka bumi. Sebagian besar wilayah Mesir merupakan gumuk pasir atau sand dunes yang terletak pada wilayah rendah antara gurun bagian barat dan gurun Libya. Walaupun demikian, ada beberapa bentuk muka bumi utama yang dijumpai di wilayah Mesir, yaitu yang pertama Semenanjung Sinai yang terletak di sebelah timur terusan Suez dan berbatasan dengan Israel, terdiri atas dataran tinggi dan pegunungan. Gurun Arabia. Daerah ini merupakan pegunungan yang kasar, tandus, dan bergelombang. Posisinya terletak antara Sungai Nil dan pegunungan di tepi Laut Merah. Puncak tertingginya adalah Jabal Hemada. Gurun Libya. Gurun Libya merupakan sebuah permukaan daratan yang letaknya lebih rendah daripada permukaan laut atau depresi kontinental. Posisi gurun Libya berada di sebelah barat dari Sungai Nil. Lembah Sungai Nil. Lembah Sungai Nil merupakan dataran rendah yang sangat subur. Karena itu menjadi pusat pertanian, penduduk sumber air bersih dan irigasi. 98% penduduk Mesir tinggal di lembah Sungai Nil. Sungai Nil adalah sungai terpanjang di dunia. Secara geologi, Mesir memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas serta yang lainnya. Serta, gurun Mesir juga menyediakan pasokan garam yang berlimpah. Flora dan fauna. Mesir tidak memiliki hutan. Flora yang umumnya tumbuh di Mesir merupakan pohon daerah kering tropis dan subtropis. Fauna yang umum dijumpai adalah domba, onta, dan keledai. Mesir memiliki sekitar 300 jenis burung. Terdapat berbagai jenis ikan dan reptil di Sungai Nil, juga terdapat beberapa jenis binatang liar, kambing hutan di Sinai. Berdasarkan kondisi penduduknya, jumlah penduduk Mesir mencapai 89,1 juta jiwa. Sekitar 43% penduduknya tinggal di daerah perkotaan, dan sekitar 2/3 dari penduduk tinggal di daerah delta dan lembah sungai yang subur. Para petani tradisional Mesir disebut dengan felahin. Penduduk Mesir dibedakan menjadi 3 kelompok utama, yaitu orang Nubian dengan ciri kulit hitam umumnya ada di daerah selatan, orang Hamid dengan ciri kulit putih dan merupakan pendiri Mesir kuno, dan orang Arab. Sebagian besar atau 90% penduduk negara Mesir beragama Islam dan sisanya sekitar 10% beragama Kristen. Karena itu konstitusi negara Mesir berdasarkan pada hukum Islam. Demikianlah anak-anak pelajaran kita hari ini pada materi kondisi alam negara-negara di dunia. Silahkan kalian mengulang kembali materi tersebut. Jangan lupa untuk selalu menerapkan gerakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan materi yang berbeda. Salam sehat, terima kasih. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.